Amin, haleluya. Sebentar kita mau berdoa juga ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kita sudah dimerdekakan oleh Engkau. Kau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menebus semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengembalikan Tuhan apa yang kami punya. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Sebab hanya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hanya Engkau yang kami sembah. Tidak ada Allah lain yang kami sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan kirimkan jemaat-jemaat-Mu untuk bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujaku tak dapat ku balas kasihnya.
sebagai anak-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Kami berharga di mata Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami sembah Tuhan. This is my testimony. Tidak ada Allah lain yang kami sembah. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Oh, kami kemuliaan-Mu Tuhan. Kami ini milik-Mu Tuhan. Kau sudah menebus kami Tuhan. Siapakah kami ini Bapa? Ketika kami memanggil-Mu Bapa, ketika memanggil-Mu Abba ya Bapa. Oh, Kau mendengar seruan kami Tuhan. Kau mendengar doa-doa kami Tuhan. Mungkin Allah ya sih, Allah ya sih, Allah ya sih, Allah ya sih,
mau menari bagimu. Dan kami yang sama-sama mau menari bagimu menyatakan amin. Haleluya. Tengok kiri kanannya dong, katakan masuk kepada dengan hati yang bersyukur. Haleluya.
Kita sudah jadi pemenang dari segala. Kita mempunyai Allah yang hebat. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kiranya Kau mau hadir dan berbicara melalui hamba-Mu Pak Made. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berita hidup kami, dan kami boleh menjadi anak-Mu yang menjadi contoh untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami sudah dimenangkan dari segala macam penyakit, masalah apapun. Yes Lord, yes Lord. Mari yang percaya kita katakan amin. Amin. Dunia tak bisa
Jangan bisa meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi hidup kami. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan Yesus Kau kebenaran. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengalaman. Ku ikut kehendakmu, ku ikut kehendak. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Ku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, apa yang ini janji kami. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, biar ini menjadi pengakuan kita di Hidup bagimu, hidup kami untuk Engkau dan bagi Engkau tetap menang. Tuhan. Oh Jesus, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama kami hidup Tuhan Jesus. Selama ku hidup Oh bagimu, Jesus, mataku tetap tetap memandangmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bersembah Dia saat ini. Secara pribadi engkau sembah Dia. Panggil nama Dia yang sudah memerdekakan saya dan saudara. Serukan nama Tuhan saat ini. Sampaikan isi hatimu kepada Dia saat ini. Oh, bahwa kalau kami hidup kami untuk Engkau Tuhan. Dunia tidak akan memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Kami memuji, kami sembah Engkau. Oh, let's worship Him right now. Amen, 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 amen. Oh, let's praise Him. Hallelujah, Jesus, Jesus. Ya sadabaya lama 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 sadabaya se. Engkau yang layak kami tinggikan. Suarakan, suarakan, buka mulutmu sembah Dia, agungkan Dia, besarkan Dia di hari ini. Oh, Jesus.
Malamaya Sada Malamaya Sakaramaya Yaramaya Sada Malamaya Sada Malamaya Oh Yasatakaya Yara Yalamaya Yasaramaya Malamaya menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dahsyat perbuatan-Mu bagi kami. Nikmati pribadi-Mu, hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan kami. Engkau bertakhta di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berbicaralah kepada kami saat ini melalui firman. Hamba hanyalah alat-Mu Tuhan. Hikmat, marifat, kuasa memenuhi hamba-Mu, memenuhi kami semua. Kami sama-sama dikuatkan melalui firman-Mu. Terima firman-Mu, sambut firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menikmati hadirat Tuhan berkata, Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, luar biasa Tuhan kita. Kita adalah lekat anugerah Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti saya dan saudara. Saudara, saat ini Indonesia yang lagi merayakan kemerdekaan yang ke-79. Itu hal yang luar biasa, amin. Sehingga kalau saya mengikuti pertama kali mereka membuat upacara di IKN, ya, wah itu saya sebagai orang Indonesia berkata, wah inilah bangsaku. Ada kemajuan demi kemajuan yang sementara terjadi. Dan saya berdoa bukan hanya itu saja, tetapi saya berdoa supaya pergerakan Tuhan semakin bekerja bagi Indonesia, terjadi bagi bangsa kita Indonesia. Oleh sebab itu tema saya di hari ini, sekali merdeka tetap merdeka. Haleluya. Ayo kita serukan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sekali merdeka tetap merdeka. Amin. Saudara, ini yang harus ya kita perkatakan di setiap hari. Namun saudara, mengertikah saudara tentang apa yang baru kita ucapkan? Sekali merdeka tetap merdeka. Ya. Apa yang kita katakan, saudara, ini menunjukkan kepada kita apapun yang terjadi dan akan terjadi, kita akan tetap setia. Itu sekali merdeka tetap merdeka. Kita akan tetap berjuang. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan tetap mempertahankan apapun resikonya. Ada amin? Sekali merdeka tetap merdeka. Apapun resikonya, kita akan mempertahankannya.
Kemerdekaan, saudara, artinya di mana kita sudah menerima kebebasan. Dan kemerdekaan itu mengajarkan kepada kita supaya kehidupan orang yang merdeka tidak bergantung lagi kepada orang lain. Namun mereka yang sudah dimerdekakan, di dalam hidup mereka, sifat mereka itu memiliki kontrol, ya. Ada kontrol yang penuh atas diri mereka sendiri. Mengontrol di dalam segala situasi dan keadaan. Sehingga kita bisa mengerti bahwa akan pengertian daripada kata merdeka itu. Namun kita melihat bahwa apa pandangan kita tentang kemerdekaan Kristen atau pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya, yang dimaksud dengan kemerdekaan Kristen ini yang perlu kita lihat ialah hidup merdeka dalam Kristus. Ini saudara, ini hal yang luar biasa, yang tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, bahwa hidupnya sudah menjadi milik Allah, sudah menjadi milik Tuhan. Dengan kata lain, hidup mereka atau yang dimaksud dengan kemerdekaan di dalam Kristus, mereka mengerti bahwa pekerjaan yang baik yang telah diberikan Tuhan bagi kita adalah satu pekerjaan yang sangat mulia dan sangat berarti bagi kita di hari-hari ini. Dan tujuan daripada kemerdekaan di dalam Yesus Kristus itu memberikan satu pengertian yang lain, supaya manusia yang dimerdekakan di dalam Kristus, mereka itu harus beribadah kepada Dia. Harus beribadah. Kehidupan orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, hidup mereka suka menyembah dan memuji Tuhan. Hidup orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yaitu hidup mereka mau memberi untuk melayani Tuhan, saudara. Ini hidup orang yang dimerdekakan. Oleh sebab itu, Galatia pasal 5 ayat yang pertama dikatakan kemerdekaan Kristen. Apa yang kita lihat di sana? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, saudara. Kristus Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, saudara. Siapa yang percaya bahwa hidup kita sudah dimerdekakan? Coba angkat tangan. Kita harus berani mengatakan itu, bahwa saya sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari mana? Dari dosa, saudara. Kalau mungkin kita melihat hidup kita yang lalu, saya bukan mengungkit dosa kita yang lalu, tetapi kalau kita kembali melihat dan memperhatikan tentang hidup kita yang sekarang, ada perbedaan nggak? Ada nggak? Jadi hidup yang lalu dan hidup yang sekarang, tentu ada perbedaan, ada. Kalau hidup yang lalu wah bejat, terus masuk pada hidup yang sekarang tetap bejat, ada perbedaan nggak? Sama, saudara. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus, supaya kita ini mengerti akan arti kemerdekaan itu, bahwa hidup kita ini sudah sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Tetapi kata firman Tuhan, sungguh-sungguh merdeka. Dan kemerdekaan itu bukan hasil dari karya kita,
bukan hasil dari perbuatan kita, bukan hasil dari tindakan kita, tetapi hasil dari kasih karunia Allah yang Allah berikan di dalam hidup saya dan saudara. Dan pemberian Allah bukanlah pemberian yang biasa-biasa, tetapi pemberian Allah untuk memerdekakan kita dengan apa? Kematiannya di atas kayu salib. Dia memberikan hidup buat kita. Dia menyerahkan hidupnya buat saya dan saudara. Dia rela digantung di atas kayu salib karena melihat kita semua yang ada di hari ini. Dia rela darahnya tercurah di atas kayu salib. Kenapa dia mengasihi saya dan saudara? Waduh, bukan hanya saudara pakai baju merah ya di hari ini. Ketika masuk ya, Mama Santi dia berkata, "Pak, Bapak bentar lagi digantung," katanya. Karena merah putih saudara. Ada yang berkata, "Pak, lupa pakai baju merah, sedang nggak apa-apa, yang penting darahmu masih merah." Saudara ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa, di mana Allah telah mengerjakan hal yang sangat mulia. Saya boleh katakan hal yang sangat mulia, supaya manusia itu bisa mengerti akan tujuan Allah bagi kita, akan tujuan Allah yang Dia sudah nyatakan, yang Dia sudah lakukan dalam hidup saya dan saudara. Memberikan hidup di atas kayu salib, memberi hidup di atas kayu salib, menyalibkan pribadinya di atas kayu salib, itu bukan hal yang biasa-biasa saudara. Itu pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya kita diselamatkan saudara. Dan keselamatan kita terima di dalam Yesus, itu keselamatan yang cuma-cuma yang Dia berikan kepada kita tanpa bayaran, lunas. Lunas, terbayar, tidak ada hutang piutang lagi antara kita dengan Tuhan. Semua telah lunas dibayar. Tujuannya apa? Supaya kita hidup di dalam kemerdekaan itu. Kehidupan orang yang hidup dalam kemerdekaan itu, kata firman Tuhan, kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu. Hidup saya dan saudara yang sudah diselamatkan, yang menerima kemerdekaan itu, jangan mau lagi menerima akan kuk perhambaan itu. Tetapi di hari-hari ini, menjelang Yesus datang kembali menjemput saya dan saudara, mari kita semakin bersungguh-sungguh, amin. Kita semakin teguh berdiri di akhir zaman ini. Jangan mau lagi digoyahkan. Jangan mau lagi kembali kepada hal-hal yang dahulu. Jangan mau mengambil lagi dosa ya, yang telah Tuhan hapuskan. Jangan mau. Tetapi kita mau berkata di hari-hari ini, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali mengiring Yesus tetap mengiring Yesus. Sekali memberikan hidup buat Yesus tetap memberikan hidup buat Yesus. Sekali hati saya sudah serahkan kepada Yesus. Oh, saya tidak mau memberikan hati saya lagi kepada dunia atau kepada orang lain, tetapi hanya kepada Yesus. Karena saya tahu bahwa Yesus yang sudah memerdekakan saya. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan. Tolak itu di dalam nama Yesus. Tolak. Kita tahu bersama iblis ya 24 jam bekerja dengan luar biasa, memberikan masukan-masukan. Ada tawaran-tawaran yang sepertinya menarik bagi pandangan mata jasmani kita, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. Tetapi ketika kita melihat hal itu mendatangi kita, kita mulai berkata bahwa aku sudah milik Yesus.
Amin. Aku sudah menjadi kepunyaannya Yesus. Oleh sebab itu, kalau saudara melihat sebuah cerita yang ada di dalam Yohanes pasal 8, bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ingin mencobai Yesus dengan menampilkan seorang wanita yang kedapatan berbuat dosa. Sehingga mereka berkata, kalau menurut hukum Musa, perempuan ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Itu permintaan mereka. Dan mereka mengangkat tentang hukum yang Musa keluarkan. Tetapi apa yang Yesus katakan? Secara manusia, wanita ini mengalami sebuah ketakutan yang besar. Antara hidup dan mati, dan mungkin cacat seumur hidup. Ya kan? Tetapi Yesus berkata kepada dia, aku tidak menghukum kamu. Itu perkataan Yesus yang luar biasa. Mereka boleh menjudge kamu. Mereka boleh mempermalukan kamu. Mereka boleh merancangkan sesuatu yang jahat terhadap kamu. Tetapi Yesus tahu sampai kedalaman hati perempuan ini. Walaupun dia ada di dalam dosa, walaupun dia sementara berbuat dosa, tetapi ternyata Yesus mendapatkan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hati yang mau dibereskan oleh Tuhan. Hati yang mau memberi hidupnya bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, lalu Yesus bangkit. Kalau saudara bisa melihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, ketika kehidupan kita sudah diampuni, menerima pemberesan yang Tuhan lakukan, ada satu hal yang diingatkan oleh Tuhan. Ada satu hal yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa Dia tidak akan menghukum engkau lagi. Tetapi ada satu perintah yang dikatakan oleh Yesus, namun jangan engkau berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tetapi mungkin ada orang bertanya, benar Pak itu? Saya tadinya pendosa, tetapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya bahwa dosaku sudah diampuni. Tetapi, ada tetapinya, saya pernah melakukan kesalahan juga. Saya pernah jatuh lagi di dalam dosa. Menurut kalian bagaimana itu? Apakah Yesus akan menghukum? Apakah Yesus langsung membinasakan? Apakah Yesus langsung berkata saat ini juga engkau sudah berada di dalam neraka? Yesus kita kasih adanya. Dia mengasihi. Kalaupun hal itu kita lakukan, tetapi sepertinya tidak ada hukuman yang kita terima. Sebetulnya Yesus masih memberikan kesempatan demi kesempatan demi kesempatan untuk tetap berbalik terus kepada Dia, untuk tetap mencari Dia, dan untuk tetap berkata, Tuhan, saya bersalah, ampuni saya. Saya tahu Tuhan sanggup mengampuni engkau kembali.
Tetapi ingat juga, firman Allah berkata, ingat kemurahan Allah, tetapi ingat juga kekerasan Allah. Jadi firman itu bukan hanya berlaku begitu saja, ada hal lagi yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Dengan kata lain, jangan sampai dengan pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, terus kita melakukan seenaknya, apa mau kita, suka-suka kita. Ingat, ada batas kasih karunia yang Tuhan pasti nyatakan nanti kelak kita nggak tahu. Tetapi selagi masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, pengampunan pasti diberikan kepada kita. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu di sini firman Allah berkata, jangan berbuat dosa lagi. Jangan. Berusaha, ada tindakan untuk berkata, untuk menolak, hai dosa, no way. Amin. Iblis sifatnya apa, saudara? Menawarkan, ya kan? Itu sifatnya. Ketergantungan bagaimana manusia meresponinya atau tidak. Nah ini. Tetapi saya percaya orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Oleh sebab itu ingat baik-baik, Roh itu membantu kita dalam segala kelemahan kita. Ada amin? Ada haleluya? Roh itulah yang mengingatkan kita, dosa sudah ada nih, tawaran sudah ada. Tetapi Roh berkata, jangan ambil itu. Itu dia berbicara. Amin. Karena dia tahu keterbatasan manusia itu, kemampuan, kelemahan manusia itu. Roh tahu, Tuhan tahu. Oleh sebab itu Yesus berkata, dia pergi ke surga, tetapi dia akan memberikan seorang penolong yang lain kepada kita. Untuk apa? Menolong kita. Jangan sampai kita selalu terjerumus dan terjerumus terus di dalam dosa. Ini pentingnya kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada amin? Pentingnya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus di sini? Angkat tangan. Hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu ada pengendalian diri. Amin. Ada pengendalian diri. Pengendalian diri terhadap siapa? Terhadap dosa, saudara. Terhadap tawaran-tawaran dunia. Oh, banyak tawaran dunia, saudara. Banyak, saudara. Banyak. Tetapi saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Hidup saya dan saudara sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kemerdekaan itu harus sejalan dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan itu harus sejalan dengan apa? Firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tidak, katakan tidak. Amin. Jika ya, engkau harus katakan ya. Jika tidak, engkau harus katakan apa? Tidak. Karena apa? Selebih daripada itu berasal dari mana? Si jahat. Nah ini. Makanya hidup orang yang dimerdekakan itu harus sejalan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan A, jangan kita buat B. Tetapi itulah sifat manusia. Betul? Sudah dari sononya. Sononya dari mana itu? Adam dan Hawa. Tuhan bilang jangan makan buah itu. Dia makan enggak? Dia makan, saudara. Sudah dikasih pada kita, pada saat engkau makan buah itu, engkau akan mati. Saudara. Tetapi itulah sifat manusia. Ingin mencoba sesuatu yang baru, yang kelihatan indah, yang kelihatan enak. Dia ingin coba. Padahal Tuhan sudah kasih larangan, warning, jangan lakukan itu, jangan buat itu. Tetapi manusia, oh no, kelihatannya enak, ya kan?
indah dipandang, waduh, indah dicerna, waduh, dan indah untuk dinikmati. Nah, itulah. Oleh sebab itu penting hidup kita ini harus sejalan. Mengapa harus sejalan dengan firman Tuhan? Ingat baik-baik, hidup kita ini sebetulnya, kata firman Tuhan, diciptakan oleh firman itu sendiri. Oleh sebab itu mengapa harus sejalan dengan firman? Karena firman inilah yang dapat menolong kita, yang dapat mengarahkan kita, dan dapat memberikan hikmat-hikmat yang baru kepada kita, supaya kita mengerti bahwa rencana Tuhan itu sangat mulia, sangat dahsyat, sangat besar bagi saya dan saudara. Ini yang harus kita perhatikan. Sejalan dengan firman Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, dikatakan di sana kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku," jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada amin? Ini harus sejalan, gak boleh keluar, gak boleh jauh dari firman Tuhan. Firman itu ada di dalam kita, dan hidup di dalam kita, tinggal di dalam kita. Dan firman itulah yang akan memerdekakan saya dan saudara di setiap hari. Ini saudara, kebenaran itu, kata firman Tuhan, akan memerdekakan kamu. Wah saudara, kalau firman ini yang akan memerdekakan kita, apa yang akan kita terima di dalam? Engkau akan dimerdekakan dari sakit penyakit yang ada. Amin. Engkau akan dimerdekakan dari kelemahan hidupmu yang ada. Engkau akan dimerdekakan dari persoalan masalah yang engkau alami di hari-hari ini. Engkau akan dimerdekakan dari ketidakmampuan kita. Hidupmu akan dimerdekakan. Karena apa? Kebenaran yang bekerja, firman yang bekerja di dalam kita, itulah yang akan membuat kita mengerti bahwa inilah maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan jangan mau lagi dipasangkan itu kuk perhambaan itu. Jangan kita terima itu. Kemerdekaan itu akan membuat engkau mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Amin. Sehingga dari kasih itu kita bisa melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Katakan di sebelah kiri kananmu bahwa saya adalah orang yang istimewa. Ojo malu-malu. Ya. Kalau nggak ada orang di kiri kananmu, katakan kepada dirimu sendiri. Ya, katakan di sebelah kiri kananmu ya, bahwa saya adalah orang yang istimewa. Wah, luar biasa. Mengapa kita istimewa? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Dia. Amin. Hidup kita sudah merdeka di setiap hari, saudara. Jangan mau lagi, oh saya begini, saya begitu, oh macam-macam kita berkata tentang hidup kita. Saya nggak tahu tentang masa depan saya tidak tahu tentang masa depan keluarga saya tidak tahu tentang masa depan anak-anak saya tidak tahu tentang masa depan pekerjaan saya tidak tahu tentang masa depan tentang apa saja yang saya perlukan dan bentukan. Tetapi satu yang saya ingin sampaikan, sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Karena Yesus yang sudah memerdekakan kita. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Bangkitkan iman kepercayaan kita di hari-hari ini. Engkau adalah orang-orang yang sudah merdeka.
Hidupmu sudah merdeka. Hidupmu sudah merdeka. Katakan bahwa aku sudah merdeka. Tepuk dadamu, saudara. Katakan aku sudah merdeka. Oh, haleluya. Jangan pukul, tepuk saja. Kalau pukul kasih yang sakit, saudara. Aku sudah merdeka. Saya sudah merdeka, keluargaku sudah merdeka, suamiku sudah merdeka, istriku sudah merdeka, anak-anakku sudah merdeka. Oh, katakan itu di setiap hari. Karena bukan kita yang memerdekakan, tetapi Yesus yang sudah memerdekakan kita. Ya sadabaya lama-lama-lamas. Haleluya. Biarlah kemerdekaan kita ini menjadi bagian kita, untuk kita menikmati karya Tuhan, untuk kita menikmati akan mujizat demi mujizat di setiap hari. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sehingga pada ayat penutup hari ini dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Yesus yang berkata, apabila anak itu, dan saya tahu Yesus yang berkata hari ini, hidup kita sudah merdeka. Merdeka dalam nama Yesus. Haleluya. Mari para pemain musik dan para song leader singers yang ada untuk maju ke depan. Juga saya mengundang para pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk kita maju ke depan. Kita nyanyikan pujian yang pertama tadi. Pujian penyembahan yang pertama tadi kita nyanyikan ini. Haleluya. Rawaya santan kanan malam-malam. Yes, haleluya Jesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi kita katakan. Dia katakan
hikmatnya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita beri kemuliaan bagi Yesus kita. Oh, terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang sudah berikan kepada kami. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Engkau. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Engkau. Dan kami hidup di dalam kemerdekaan itu Tuhan. Kami tidak takut lagi dengan situasi, dengan keadaan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang ada dalam hidup kami adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut Tuhan dengan situasi godaan apapun. Sebab kami percaya bahwa roh yang ada di dalam kami ini lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji bagi nama-Mu, glory hanya bagi Tuhan. Kami beri pujian, hormat itu hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat di mana ini Tuhan, kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kami siapkan hidup kami, kuduskan seluruh apapun yang kami alami. Percaya dengan perjamuan kudus ini kami akan terima kekuatan yang baru. Kami akan disehatkan, kami akan disembuhkan. Percaya segala persoalan kami diangkat. Kau akan mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Yang Kau pakai Tuhan, pelayan-pelayan hamba-hamba yang melayani perjamuan kudus saat ini. Kuduskan, sucikan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh Yesus, Dia Yesus. Oh Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Sudah dapat semua? Puji Tuhan. Kita angkat dengan iman roti di tangan kanan, melambangkan tentang tubuh Yesus. Tubuhnya yang dicabik-cabik, dihancurkan hanya karena saya dan saudara. Kita ingat akan semua perbuatannya yang besar, yang Dia sudah berikan, yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita. Oh, kasih-Nya yang dahsyat. Ya sadabaya lama-lama, sadabaya. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Kau lakukan bagi kami. Kami mengingat itu Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan itu Tuhan. Saat ini kami ingin melakukannya lagi Tuhan, untuk menerima makan tubuh-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang kudus itu. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Sambil engkau berhubungan dengan Tuhan, katakan terima kasih. Ada malam-malam, ada malam-malam. Oh ya salamaya satakarama ya sin. Ada malam-malam. Lord Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat anggur ini yang melambangkan darah Yesus, darah ini yang telah tercurah di atas Kalvari. Darah ini yang telah mengampuni segala dosa saya dan saudara, yang menghapuskan segala dosa saya dan saudara. Darah ini dia berikan supaya kita diangkatnya menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang yang istimewa di hadapannya. Oh ya sada malam-malam asing. Percaya apapun persoalanmu, apapun sakit penyakitmu, oleh darah Yesus engkau pasti terima kemenangan di hari ini. Engkau pasti terima kesembuhan di hari ini di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman. Katakan, aku sehat, aku kuat, aku sembuh. Aku, Tuhan Yesus, dibuat Tuhan menjadi sukses dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Naikkan sesuatu, naikkan hatimu, hidupmu, berhubungan dengan Dia saat ini, dan terima mujizat itu, terima lewatan itu terjadi dalam hidupmu. Terima saudara, terima kataku secara pribadi, aku terima mujizat itu, aku terima kekuatan itu, aku terima anugerah itu, aku terima mujizat itu terjadi bagi kami, terjadi bagi hidupku secara pribadi dalam nama Yesus. Hallelujah, hallelujah, glory, 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 Jesus. Oh, Tuhan, oh Jesus, oh Jesus. Ya Rabaya Santa Kalamalamasi. Jesus. Berbicaralah dalam setiap hati umat-umat Tuhan saat ini. Oh ya saudara, Tuhan mengasihimu. Jesus love you. 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 Yesus mengasihimu. Uyarabaya salamaya salamamas. Oh Jesus, rabaya takarabaya lamamas. Saudara nikmati
menikmati, dia ada di tempat ini, dia siap menjamahmu, dia siap menolongmu, dia siap menguatkanmu, dia siap melakukan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Naikkan suaramu buat Tuhan, katakan sesuatu, katakan sesuatu, katakan sesuatu kepada Dia. Naikkan, 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 naikkan pujianmu. Oh, lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Oh, Jesus. Dalam nama Yesus, sukacita Tuhan memenuhi saya dan saudara, kekuatan Tuhan memenuhi saya dan saudara, urapan Tuhan memenuhi saya dan saudara. Haleluya. Perbuatanmu ajaib Tuhan, perbuatanmu ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-umat Tuhan akan memberikan korban persembahan, korban persepuluhan. Korban apa saja untuk tempat ibadahmu Tuhan. Engkau balas berkat berlipat-lipat kali ganda. Bukakan tingkap-tingkap berkat surgawi tercurah kepada mereka semua. Dalam pekerjaan, dalam segala usaha bisnis semakin diberkati Tuhan. Engkau melipat gandakan segala janji-janji firman-Mu terjadi bagi mereka semua. Terjadi bagi kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Dini untuk melakukan. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sebentar akan dibagikan bendera-bendera. Ku
kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan satu pujian Indonesia Raya. Semua bisa ya? Masih ingat ya semua ya? Amin. Luar biasa. Wah, darah Indonesia ini memang nggak bisa main-main. Semangat terus ada di dalam hidup ini. Amin. Amin. Glory hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di hari ini. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Oke, dan sebentar ada pengumuman untuk acara pada minggu sepekan. Saya persilakan yang bertugas. Shalom, selamat siang semuanya. Ada beberapa pengumuman untuk acara tengah minggu. Dimulai hari Senin seperti biasa ada senior prayer jam 10 pagi melalui Zoom. Dilanjutkan hari Rabu dengan doa gabungan antara Bethany Atlanta dan Charlotte jam 8 malam. Dan hari Kamis seperti biasa doa malam dimulai jam 9. Dan minggu ini kita ada FA di tempat Bapak Yusuf. Dimulai